Sebelumnya, di Disclose. Jangan sampai ditunda-tunda tuh, biar cepat gitu ke masyarakat. Jangan sampai ada perkawinan anak. Kan kalau udah disahkan kan mending gitu, pikiran saya udah plong. Rasminah, juga dua penyintas kawin anak lainnya, maju membawa kisah hidup mereka ke Mahkamah Konstitusi, meminta negara merevisi aturan di Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang membolehkan perempuan usia 16 tahun dikawinkan. Butuh proses setahun lebih untuk Rasminah melakoni uji materi di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya, ia tiba juga di hari sidang putusan. Rasminah gelisah. Apa keputusan hakim atas permintaan uji materinya? Dia duduk di depan terus keringat terus cucuran. Waktu itu ya Allah nggak bisa bayangkan gitu. Apakah ini berhasil menyetop kawin anak seperti yang diperjuangkan Rasminah? Halo, saya Malika. Kamu mendengarkan Disclose dari KBR. Rasminah ada di dalam gedung Mahkamah Konstitusi. Ia datang bersama Endang Masrina, sesama penyintas kawin anak yang juga mengajukan uji materi. Keduanya ditemani Darwini dari Koalisi Perempuan Indonesia. Mereka berjalan melewati alat pendeteksi metal, lalu masuk ke ruang sidang. Rasminah duduk di barisan depan, di kursi kayu berukir dengan lapisan kulit warna coklat. Ia menyandarkan tongkatnya di sisi kiri kursi. Ruang sidang ini ber-AC, tapi Rasminah merasa gerah. Ya keringetan tuh campur tuh mas, campur dingin gitu sambil keringetan, ya gimana gitu, namanya juga pikirannya juga amburadul gitu. Di sebelah kanan Rasminah ada Anggara, kuasa hukumnya. Ia memakai toga hitam. Di baris belakang ada Anggi, juga pakai toga hitam, dan Endang dengan setelan merah muda. Semuanya berwajah tegang. Saya sama Bang Anggara cuma waktu itu ya udahlah santai, udah pokoknya kita udah gitu aja. Tapi kami lebih ke menguatkan kawan-kawan pemohon karena dihadirkan. Ada Mbak Endang dan Mbak Rasminah waktu itu kami hadirkan. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. 8 hakim Mahkamah Konstitusi satu persatu masuk dan duduk di deretan kursi hakim. Mereka menghadap ke arah pengunjung sidang yang hadir di sidang terbuka ini. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya waktu di sidang juga saya tuh, Pak gimana gitu, bilangnya saya nyantar ditanya apa, udah Mbak mah diem aja, biar saya aja yang ngomong, katanya Mbak mah kalau ditanya tuh biar iya aja gitu, ya udah gitu. Tapi tetap aja mas, gimana gitu, pikiran saya tuh kacau balau gitu. Yang lihat apa hakim-hakim banyak itu ya sampai 12 apa 9 kan ya. Hakim Mahkamah Konstitusi memulai sidang dengan membacakan kisah para pemohon uji materi, termasuk cerita dari Rasminah. Ya itu, justru itu. Cuma dibilangnya gitu, udah tenang aja Mbak Ras katanya. Wis, gitu. Udah tenang-tenang aja. Kalau derdek minum gitu. Kalau ininya jantungnya gemeter minum. Ya disuruh minum aja gitu. Ini katanya, Mbak katanya, wis tenang-tenang bae Mbak mah katanya. Kan ada ininya katanya, ada pengacaranya Mbak Rasminah katanya. Terus yang ngomong juga bukannya Mbak Rasminah katanya, yang ngomong tuh ini pengacaranya gitu. Terus ada pendampingnya Mbak Ras, ya itu ya apa namanya pendamping apa banyak lah gitu. Mbak Rasma yang tenang-tenang aja katanya gitu. Kenapa kita nunggu hasil deg-degan antara apa optimis dan nggak optimis kita, karena proses sebelumnya kan nggak meyakinkan tuh. Hakim mengutip data UNICEF, Badan PBB untuk anak-anak, soal resiko kematian bagi perempuan yang melahirkan di usia 15 hingga 19 tahun. Ada juga data WHO, Badan Kesehatan Dunia, soal kehamilan dan melahirkan sebagai penyebab utama kematian remaja usia 15 hingga 19 tahun.
Hakim juga menyebut soal Indonesia yang sudah meratifikasi perjanjian internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi bagi perempuan. Anggi sesekali mengedarkan pandang ke sekeliling ruang sidang. Ada banyak jurnalis. Anggi bertanya-tanya, apakah mereka datang untuk sidang putusan ini atau untuk 6 putusan lain yang juga dibacakan di hari yang sama. Hakim mulai membacakan putusan. Amar putusan mengadili. Anggi menggenggam tangan Endang, penyintas kawin anak yang juga mengajukan uji materi bersama Rasminah. Terus dia cuma genggam tanganku gini kan, karena kami duduk sebelahan gitu. Mbak, ini punya kita dengerin ya gitu, apa ininya gitu. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 7 ayat 1 sepanjang frasa usia 16 tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim menerima permohonan uji materi yang diajukan Rasminah dan 2 penyintas lainnya. Menurut Hakim, mengawinkan perempuan di usia 16 tahun itu melanggar konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga menugaskan pemerintah dan DPR menentukan batas usia minimal perkawinan. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Nah saat itu Mbak Endang tuh cuma pegang tangan saya terus, Mbak itu kita diterima ya? Iya Mbak gitu. Diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 bulan Desember tahun 2018 selesai diucapkan pukul 10.37 WIB oleh 8 hakim konstitusi. Pembacaan putusan telah selesai. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang sebagian itu udah tersebut. seneng banget Mas. Wah udah mau nangis ya apa sampai ada yang nangis gitu kan, teman-teman udah saking bahagianya ya gitu kan, perjuangan kita selama ini kan akhirnya dikabulkan gitu kan sama Mahkamah Konstitusi. Ini bukan hanya kemenangan Rasminah, tapi juga kemenangan anak-anak perempuan Indonesia. Di luar ruang sidang, Rasminah dan Endang langsung berpelukan dengan Anggi, Anggara, dan Darwini. Ya, saya waktu dikabulkan tuh ya sempat ya nangis histeris gitu ya, karena nangis-nangis bahagia itu. Ya senang udah diputuskan, disahkan gitu. Itu kali pertama proses yang saya ikuti di MK gitu ya, pengajuan judicial review di MK, dan kemudian hasilnya baik gitu ya, diterima. Jadi secara personal saya juga kayak merasa percaya nggak percaya tuh pada waktu itu gitu. Aduh ini beneran ya, akhirnya menang. Di luar juga sudah menanti jurnalis yang menunggu hasil putusan tersebut. Segitu hangatnya oleh banyak kawan-kawan yang juga sudah hadir menemani untuk mendengarkan semua itu juga. Ya saya udah menyerahkan ke Mbak Rasminah dan Mbak Endang bahwa ini adalah kerjanya mereka gitu. Bahwa kita adalah kawan-kawan yang ada di belakangnya yang selama ini justru menjadi support systemnya mereka aja gitu. Tapi bahwa ini adalah kerja luar biasanya mereka ketika mereka bersedia menjadi pemohon, itu buat saya sesuatu yang luar biasa ya. Belum tentu semua orang berani gitu menjadi mereka gitu. Sederetan kursi disiapkan untuk konferensi pers. Rasminah dan Endang duduk di tengah diapit kuasa hukum mereka. Sambil bertanya-tanya sampai saya nggak bisa berkata apa-apa gitu Mas, saking itunya lah, saking senangnya gitu. Paling bilangnya gini, ya makasih teman-teman saya gitu udah telah membantu saya sampai saya dikabulkan permohonan saya tuh sama MK. Ya udah bilang kayak gitu aja. Rasminah menelpon Runata, suaminya, untuk berbagi kabar gembira. Kan kalau sekarang kan zaman canggih, lihat YouTube bisanya tahu sebelum istri saya pulang udah tahu dulu. Iya kan lihat HP, di HP doang terus. Kalau sore telepon, sebelum pulang telepon.
alhamdulillah udah menaik gini. Ya alhamdulillah, nggak sia-sia perjuangannya gitu. Rasminah bersiap kembali ke Indramayu. Di mobil, Rasminah sudah ditunggu kakaknya Rustini serta kedua anaknya. Senyum orang belum ya manggil saya tuh kan Yayu ya. Yuk kita udah diterima gini ya kan saya bilang alhamdulillah permohonannya adik saya udah diterima. Udah kalau orang kerja mah udah sukses gitu Mbak kan ya. Iya gitu aja. Ya kita ya kan bangga. Melihat adik senang ya kita juga ikut senang gitu. Rasminah dan rombongan pulang ke Indramayu, sementara Anggi juga langsung balik ke kantor Koalisi Perempuan Indonesia. Saya kembali ke kantor kan langsung gitu ya, karena memang sampai siang gitu, tapi ya sampai di kantor kita nggak ada celebrate apa-apa sih, tapi mendapat banyak pelukan hangat dari kawan-kawan dan justru mereka yang nangis gitu, wah selamat ya, wah ini gitu. Justru saya sampai kantor tuh udah yang ya udah biasa aja gitu, tapi kan beritanya udah naik nih di mana-mana, udah berhasil ini segala macam. 4 tahun setelah putusan bersejarah itu keluar, salah satu hakim MK, Saldi Isra, mengungkapkan dinamika di antara hakim saat akan membuat putusan, terutama soal dispensasi alias pengecualian situasi yang memungkinkan kawin anak tetap terjadi. Saya mau ceritakan satu hal. Putusan soal menaikkan usia pernikahan itu lama sekali kami selesaikan. Jadi setelah menimbang apa dampak buruk dan segala macamnya, bagaimana ini dilihat dari hukum Islam dan segala macamnya. Akhirnya setelah berkali-kali, ini lebih dari 20 kali kita mengadakan RPH, baru sampai pada titik, oke, kita kabulkan. Kan ada debat, boleh nggak? Kalau Islam kan begini dan segala macam. Nah kami mengatakan, ini penting untuk kepentingan pendidikan salah satunya. Tapi kita mengatakan umurnya dinaikkan, tapi kita tidak menutup ada pasal lain yang membuka pintu kalau ada keadaan tertentu. Dispensasi. Nah itu, jadi umur dinaikkan, tapi pintu dispensasi tetap dipertahankan. Kenapa? Memang ada kondisi real yang mengharuskan itu tidak terpenuhi. Tapi Anda harus datang dulu untuk mendapatkan dispensasi itu kepada yang berwenang memberikan dispensasi. Nah itulah salah satu fungsi hukum yang disebut rekayasa sosial itu. Kegembiraan menang di Mahkamah Konstitusi menyisakan PR besar. Harus ada revisi di Undang-Undang Perkawinan soal batas usia kawin minimal. Dan ini ada di tangan pemerintah serta DPR. Sejak itu, Anggi dan rekan-rekannya di Koalisi 18+ siang malam bergerilya melobi pemerintah untuk merumuskan batas usia minimal kawin yang ideal. Ini ternyata bukan diskusi yang mudah. Beda kementerian, beda juga definisi soal batas usia anak. Sekarang kan kalau kesehatan ya dia konteksnya jelas bicaranya dalam konteks kesehatan gitu. Tentu menurut penelitiannya bahwa kesiapan secara reproduksi perempuan adalah di 21 tahun. Tapi kalau dari konteks perlindungan misalnya batas usia yang pantas misalnya anak memiliki administrasi kependudukan apakah di usia 18 tahun, apakah di usia 17 tahun sebenarnya. Kan itu aja masih jadi polemik tuh. Kenapa ada keluar tuh usia anak 0 sampai 18 tahun? Kenapa adminduk jadi 17 tahun misalnya usianya? Kenapa undang-undang pemilu nggak ada tuh batasan usia, sepanjang dia udah nikah dia udah boleh milih gitu kan? Itu kan aneh kan, maksud saya kok kebijakan kita nih nggak ada yang sinkron, semuanya berantakan sesuai kayaknya jadi semau-mau siapa yang susun gitu. Anggi juga ikut melobi dan berdiskusi dengan sejumlah anggota DPR untuk memuluskan pembahasan revisi tersebut. Kadang sampai lewat tengah malam. Kami lobi-lobi beberapa anggota dewan dari beberapa fraksi yang memang dia ada di dalam keanggotaan Balek, karena masuknya langsung ke Balek nih. Terus lobi fraksi, lobi anggota Balek juga kan, biar bagaimanapun pasti yang disampaikan para anggota Balek kan juga mewakili fraksinya gitu kan. Akhirnya kami bisa masuk lewat Mbak Eva Sundari dari PDIP saat itu. Jadi lewat beliau, lewat Saraswati dari Gerindra,
kemudian lewat Diah Pitaloka dari PDIP saat itu, sama Mbak Lena Mariana Mukti lewat PKB. Ya, PKB ya beliau ya. PKB atau P3 ya? Ya lewat Mbak Lena Mariana Mukti. Nah, jadi beliau-beliaulah yang beberapa kali saya ajak diskusi, ngundang mereka di dalam beberapa diskusinya kita gitu. Nah, jadi kita juga dapat masukan-masukan nih dari para anggota dewan gitu kan. Belum lagi adu argumentasi dengan partai politik soal kapan anak dianggap siap kawin. Ya masih ada partai-partai yang mungkin perspektifnya ya soal akil balik, ya kita tahu lah misalnya partai-partai yang perspektifnya soal agama misalnya gitu ya. Jadi dia masih yang menganggap bahwa ya nggak apa-apa dikawinkan aja gitu kan, kalau udah sama-sama mau, terus usianya juga sudah bisa sudah bisa itu tadi akil balik itu, nggak apa-apa dikawinkan aja gitu. Intensif ini menjadi tantangan tersendiri bagi Anggi yang kala itu masih memberi ASI bagi putrinya yang berusia 3 bulan. Jadi itu saya baru melahirkan Mbak berapa bulan anak yang kedua. Jadi saya ninggalin anak bayi yang sampai jam 1 malam. Itu bayangkan saya harus pumping ASI yang udah setengah mati sakitnya kan, nahan. Dan saya masih harus ikut perjuangan di proses itu. Dan kayaknya sayang banget nih kalau saya tinggal nanti mentah lagi gitu. Angka batas minimal kawin yang didorong koalisi 18+ adalah 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan supaya tak ada lagi diskriminasi. Tapi bahwa penekanan kita adalah soal batas usia perkawinan, maka kita mau nggak mau nih mengacu sama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gitu ya. Bahwa di situ tertuang laki-laki adalah usianya 19 tahun, maka perempuan juga harus sama tuh usianya 19 tahun gitu. Jadi waktu itu saya pokoknya perjuangannya adalah di 19 tahun. Wah, itu lama sekali kita perdebatan di 18, di 19, di 18, di 19 sampai di legislatif. Di tengah proses revisi undang-undang yang panjang, Rasminah kembali beraksi. Pada pertengahan Maret 2019, Istana menggelar pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan sejumlah tokoh perempuan inspiratif. Salah satu yang diundang adalah Rasminah. Sembari bersalaman dengan orang nomor 1 di negeri ini, Rasminah mendekatkan diri. Waktu itu sempat ditanyain sama Pak Presiden Jokowi gitu. Ditanyain, apakah ibu kesini ada apa gitu, minta apa, kan udah bilang ya ini Pak, saya tuh bilang jangan sampai nunda-nunda tuh, pengennya saya dipercepat lah gitu, bilang gitu aja. Terus bilangnya Pak Jokowinya bilangnya udah ntar saya ke situ katanya, dibilangin gitu. Kala itu suami Rasminah, Runata, bisa ikut ke Jakarta dengan rasa bangga mengantarkan istrinya bertemu Pak Presiden. Menyenangkan orang melihat presiden, yang lain belum tentu. Tapi istri saya yang terang, kalau saya tadinya mau ingin lihat Pak Jokowi seperti apa, dari jauh juga cuma kepalanya doang. Di DPR, proses legislatif perubahan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 terus bergulir. Karena para fraksi tak kunjung bersepakat soal angka batas kawin minimal bagi perempuan, maka terjadilah proses voting. Terus akhirnya voting pada hari itu, setelah selesai raker dengan pemerintah, akhirnya voting pertemuan berikutnya. Voting dari 10 fraksi, 7 fraksinya menyatakan setuju dengan usia 19 tahun. Meskipun ada beberapa fraksi dengan catatan. 3 fraksi lainnya tidak setuju, tapi sudah quorum dari 10 fraksi yang ada, 7 suara sudah quorum mewakili suara itu. Di hari yang sama, 16 September 2019, DPR menggelar sidang paripurna. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPR saat itu, Fahri Hamzah. Yang terhormat para anggota Dewan, acara selanjutnya adalah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pembahasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kami persilakan Menteri Hukum dan HAM dan rombongan untuk hadir di ruangan. Menteri diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan sesuai Supres. Kami persilakan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat itu, Yohana Yambise, masuk ke ruang sidang paripurna DPR. Badan Legislatif DPR membacakan rangkuman diskusi revisi undang-undang dan menyerahkan hasilnya kepada pimpinan sidang paripurna DPR. Dan selanjutnya sesuai dengan tatip
kami akan menanyakan kepada setiap fraksi atau seluruh fraksi apakah rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dapat disetujui untuk disahkan jadi undang-undang. Setuju ya? Baik. Tanya sekali lagi ini kepada anggota ini, apakah Usai ketok palu yang bersejarah itu, pemerintah memberikan tanggapan. Diwakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat itu, Yohana Yambise. Mewakili pemerintah sangat bahagia, bangga dan berterima kasih kepada DPR RI sebagai lembaga legislasi yang telah bersama-sama dengan pemerintah telah membuat sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi 80 juta anak Indonesia, yaitu melakukan terobosan yang progresif melalui pengesahan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sangat dinantikan oleh seluruh warga Indonesia dalam upaya menyelamatkan anak Indonesia atas praktik perkawinan anak yang sangat merugikan anak, keluarga, dan juga negara. Kabar gembira ini langsung diterima Rasminah dan Anggi. Nah, waktu udah disahkan, Mbak Winnie ngasih tahu lagi, alhamdulillah Mbak, katanya udah disahkan. Bagi Anggi, revisi Undang-Undang Perkawinan ini membuat perjuangannya purna sudah. Mulai dari mendengarkan cerita penyintas kawin anak, mengawal uji materi di Mahkamah Konstitusi, sampai melihat perubahan undang-undang itu jadi nyata. Ini jadi cerita, ini pengalaman yang bisa jadi aku juga ceritakan perjuangan-perjuangan ini mungkin ke anak-anakku kelak ya, bahwa ada proses yang memang yang belum tentu semua orang bisa melewati proses ini, dan siapa tahu ke depan itu juga jadi pembelajarannya mereka ketika menemukan isu-isu yang mereka anggap bahwa dulu kerjaannya mamahku nih gitu ya, bahwa ini juga ada proses yang andilnya orang tuaku di sini, dan itu juga jadi perjuangannya mereka ke depan ya buat anak cucunya kelak di kehidupannya mereka gitu. Di Indramayu, hidup kembali berjalan bagi keluarga Rasminah dan Runata serta anak-anak mereka. Itu anak saya baru pulang. Rasminah menunjuk ke anak keduanya yang baru tiba di rumah. Lina, nama aslinya Julina, dipanggilnya Lina. Lina baru pulang sekolah dengan seragam putih abu-abu. Ia bersekolah di SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Siang itu wajahnya terlihat lelah, tapi juga bingung karena ada banyak orang di rumahnya. Lina punya nasib yang berbeda dengan ibunya dulu. Kalau Rasminah di usia 14 tahun sudah harus menggendong anak, Lina di umur yang sama bisa terus sekolah. Iya, pengen cita-citanya pengen terlaksana, pengen apa sih ya, jadi orang sukses gitu. Lina sadar betul hidup mereka tak mewah. Orang tuanya masih harus banting tulang demi memastikan Lina dan adik-adiknya tetap sekolah setinggi-tingginya. Yang penting anak-anak saya itu tinggi sekolahnya. Yang penting anak sekolahnya tinggi, masalah bayar mah sedikit demi sedikit juga selesaikan. Anak-anak saya tuh kan perempuan. Udah pengennya saya lanjut sekolah. Selainnya kita masih mampu sebagai kita orang tua, setinggi-tingginya sekolah gitu. Jangan putus sekolah. Usaha Lina untuk tetap sekolah juga tak kalah kuat. Setiap hari ia membonceng motor temannya untuk ke sekolah dengan membayar iuran 5.000 perak sehari. Semangat Rasminah dulu untuk sekolah, kini ada pada anak-anaknya. Anak-anak saya bilangnya gini, iya mah, cukup mama aja yang jadi korban dinikahin. Terus ke depannya saya mau pengen sekolah, lanjut sampai SMK. Habis SMK saya mau kerja, bantu mama gitu. Terus bantu-bantu adik saya, biar adik saya bisa sekolah gitu. Pengennya cita-citanya anak saya si Lina tuh, adeknya si Rizky dijadiin jadi dokter kalau bisa gitu ya, cita-cita itu makan Mas. Terus kayak perempuan yang kecil cita-citanya dijadiin polisi gitu. Terus kayak Wika selainnya mampu, ayo sekolah sampai kuliah gitu. Ya
apa sih ya? Saya bangga sama mama yang sudah melewati perjuangan masa kecilnya tuh. Setelah kemenangan di Mahkamah Konstitusi, setelah revisi Undang-Undang Perkawinan, apakah situasinya berubah? Apakah perjuangan Rasminah dan 2 penyintas kawin anak lainnya untuk mengubah Undang-Undang Perkawinan berhasil menyetop kasus kawin anak? Sayangnya tidak. Tak lama setelah revisi Undang-Undang Perkawinan Anak diketok, justru ada 30.000 perkawinan anak yang dikabulkan. Ini terjadi pada masa awal pandemi COVID-19 di tahun 2020. Data Bappenas tahun 2021 juga memperlihatkan kalau angka perkawinan anak di 18 provinsi naik. Selanjutnya, di Disclose. Kita akan bertemu Neng, perempuan yang baru berusia 15 tahun ini dikawinkan pada tahun 2021 lalu. Gimana kata mama, udah lama nggak sekolah, mau ngapain lagi? Terus mau sekolah juga malu ketemu sama teman-teman. Jadi ya mau gimana lagi, udah nikah aja gitu. Simak cerita Neng di episode berikutnya. Kamu baru saja mendengarkan Disclose, podcast investigasi dari KBR. Kalau kamu suka cerita ini, follow kami dan ikuti terus serial ini. Saran dan komentar bisa dikirimkan melalui Instagram @kbr.id atau email ke podcast@kbrprime.id. Saya Malika, sampai jumpa di episode berikutnya.